minum degan di Pulau Karimun Jawa, makan cumi pakai nasi tim. Assalamualaikum para pemirsa, welcome to podcast Maritim. Jadi ceritanya saya tuh udah lama gak liburan. Terus kebayang-kebayang liburan yang dulu pernah ke pantai, ya kan? Kalau kalian pernah ke pantainya itu ke pantai mana aja? Kalau aku banyak sih, dari paling terjauh. Pantai Talise, Palu. Wah, cakep-cakep, terutama ceweknya. Aduh. Anak pelayaran beda. Kalau saya mah yang lokal-lokal saja, Pantai Ngobaran, Yogyakarta. Nah, itu vibe-nya walaupun Jogja gitu tapi kayak di Bali. Nah, jadi ada terumbu-terumbu karang, ada gini gitu. Gini itu apa enggak? Angin sepoi-sepoi, Mas. Sepoi-sepoinya. Iya. Seger ya. Seger banget. Kalau aku di Bali dan ada banyak yang bisa dilihat dari yang lokal maupun internasional ada internasional kan. Itu ya istilahnya kayak yang cakep, ada yang cantik, ada yang ganteng juga ada. Enggak. Jadi kan bagus loh di Bali itu biasanya. Oke. Tapi saya lupa sesuatu. Apa tuh? Tadi tuh kita belum kenalan. Oh iya. Cuma baru pembukaan. Iya. Nah, perkenalkan kami trio hore-hore. Saya Uswah. Yang ini? Saya Oci. Yang ini? Saya Ocip. Nah, jadi hari ini kita sengaja ngobrol-ngobrol bertiga untuk menyambut Hari Maritim yang ke-57 gitu. Nah, tadi udah tentang laut-laut ya. Yeah. Nah, pengalaman apa sih teman-teman yang pernah kalian alami di laut? Lucu boleh, horor boleh, cinta juga boleh. Dari siapa nih? Perlu gunting batu kertas nggak? Yang udah lama di laut, Mas Ocit mungkin paling lama itu di laut gitu. Ya rumah perasaanmu aku ini kayak terumbu karang udah lama di laut ya. Saya kalau di laut itu suka sama Squidward. Squidward. Enggak. Soalnya saya mirip sih sama Squidward. Orangnya mager. Kok untuk bahas tentang laut ini ya, sebenarnya kita tuh termasuk orang songong. Kok bisa? Gimana nggak bisa? Kita itu hidup di Indonesia yang terkenal dengan negara kemaritiman ya kan? Iya, tapi kita dari kota yang tidak punya laut loh. Oh iya betul. Perlu kita kasih tahu pemirsa ya, kalau kita ini berasal dari Kudus, sebuah kabupaten terkecil di Jawa Tengah yang letaknya di Pantura. Nah, emang bener Kudus nggak punya laut? Enggak sih, enggak punya. Lah lewat mana kalau mau ke laut? Betul. Ya tolong Bapak Presiden atau Bapak yang kemaritiman bisa menyumbangkan laut. Terus Iya. kalau kita seandainya pengen jalan-jalan ke laut itu nggak harus jauh-jauh gitu kan, 2 jam gitu kan. Biar gampang jadi anak senja ya. Nah, Anak muda. iya. Iya. Tapi jangan salah, walaupun Kudus itu nggak punya laut, seperti yang kita obrolin di awal, kita tuh seneng juga main ke pantai. Nah, terus di sini juga kalau taman nasional yang paling deket atau mungkin pantai bagus yang paling deket di sini, kira-kira apa ya? Mungkin pemirsa perlu tahu nih. Nah, potensi lokal di daerah sini. Pantai Kumpruk. Di mana itu, Mas? Oh, di Jepara. Atau enggak itu kalau seandainya mau kita itu bisa nyebrang sedikit ke beberapa jam. Kita sudah sampai ke Karimun Jawa. Ini salah satu surga di Jawa Tengah. Oh iya. Pernah ke sana Mas Suci? Belum sih, rencana sih mungkin tahun depan ya. Oh. Tapi Semoga aja ini. semoga dia bisa jadi istrinya terus bisa ke sana. Bisa jadi. Ya jadi dapat orang sana, liburan terus ini. Aduh. Mbak mau sama penyudi yang di sana. Kalau saya nunggu yang lagi di Kalimantan balik aja Mas. Oh, iya. Nanti siapa tahu bisa liburan ke Karimun Jawa. Oh, yang tentunya mirip gak penyudi. Boleh.
biasanya kalau kita ke pantai itu kan foto-foto, makan. Kalau yang paling ekstrim kira-kira yang pernah kalian lakukan apa? Kalau aku sih dulu di Palu ya, itu renang. Sakit mas. Ekstrimnya. Palu, iya. Renang Ekstrim. Pas renang di Palu dia satu. Ekstrimnya kenapa? ekstrimnya apa? Dulu tuh di Palu itu tuh masih asri lah, banyak. Masalahnya yang ekstrim itu apa? Di bawahnya itu terlalu dalam, sama banyak bulu babinya. Bulu babi. Bulu babi yang hitam-hitam. Babinya nggak tenggelam mas? Kok di laut mas? Berenang. Oh berenang, oh iya. Itu nusuk-nusuk, wah bahaya itu, sama terumbu karangnya masih bagus, jadi ya agak tajam lah. Oh. Tapi baik-baik saja bisa pulang dengan selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Itu yang ekstrim ya. Kalau Mas Ocit punya nggak pengalaman ekstrim? Pengalaman ekstrim di laut enggak sih. Tapi kalau waktu itu ya di kapal. Di kapal. Tapi kapalnya di laut. Jadi pas waktu itu ombak gini kan, dari perjalanan dari nyebrang dari Pulau Bali ke Pulau Jawa itu, ini pas barengan sama ombak yang gede gitu kan, akhirnya kapal ini hampir goyang-goyang gitu, terus kapalnya itu kan ngangkut bis, ngangkut truk kayak gitu kan, ada ibu-ibu teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah ini pasti ibunya mau adzan. Enggak bukan. Waktu itu ya, ngapain sih ibu? Sampai kayak gitu. Waktu lihat, wah takut. Sebelum itu ya biasa, nggak takut, soalnya kan kapalnya gede kan, kalau goyang kan nggak kelihatan. Tapi kalau lihat istilahnya yang di paling yang bawah itu kan kelihatan goncangannya kan kayak gitu. Terus lagi ada itu di pantai. Di pantai kenapa? Ekstrim. Di sebuah pantai di daerah Jawa Tengah itu kan, mungkin istilahnya SDM-nya kurang gitu kan. Ekstrim banget. Kenapa itu mas? Waktu jalan-jalan di pantai, bau. Bau apa? Bau mulut masnya Ikan sendiri. bakar. Bau, soalnya ada orang yang buang. Oh, oke. Nah, jadi gitu ya. Memang sih kalau bicara tentang kemaritiman, terus kalau tentang pariwisata di Indonesia terutama, banyak yang perlu ditingkatkan ya. Iya. Banyak sekali yang harus ditingkatkan. Terutama itu yang di dekat-dekat daerah kita lah, daerah Kudus kan di Jepara. Itu masih banyak loh pantai-pantai bagus harusnya, dari Badengan, betul. Artini, Pantai terus Bondo. Iya. Itu bagus banget. Saya pernah sana itu udah berapa puluh kali itu sama teman-teman waktu SMA. Itu Juara ini emang belum pernah dikelola. Jadi cuma warganya sendiri ya, inisiatif sendiri buat dikelola. Kalau untuk pemerintah ya belum ada. Tapi kalau bisa ya dikelola lah. Bagus Ya, itu tapi. berarti kan otomatis itu berkaitan tentang ekonomi biru. Betul. Nah, dan perlu diketahui juga, biasanya nih ya, enaknya kalau pantai lokal yang deket-deket sama daerah kita, itu tiket masuknya murah cuy. Iya. Kalau seandainya tiket masuk itu ya udah tiket masuknya. Coba nggak usah ada parkir lah, soalnya udah include gitu kan. Misal harga 5.000, itu otomatis tiketnya 4.000, terus parkirnya 1.000, udah dianggap itu. Terus ntar dibagi antara dari Pemda, Pemprov atau apa, terus sama pemerintah desa atau Nah, bisa. Sebenarnya kayak gitu. Bisa. Jadi untuk pemerintahannya dapat buat memperbaikin Wisata daerah. wisata di situ juga masih fasilitasnya ya kan, untuk juga bisa memberikan feedback untuk warga lokal situ kan, seperti itu. Sebetulnya ada nih di daerah Jepara. Kalau seandainya denger namanya aja tuh seneng. Apa itu? Orang bikin penasaran. Namanya Pantai Ujung Piring. Pantai Ujung Piring. Kalau saya jujur baru pertama kali denger ya. Kayak bukan pantai di Jawa nggak sih?
Maksudnya kayak entah di Sumatera atau di mana gitu loh, pantai ujung. Kalau aku sih belum pernah Kalau tahu. saya belum pernah tahu. Nah iya. Makanya kan Atau mungkin istilahnya kan, baru. istilahnya kan namanya kok aneh terus orang penasaran ujung piring gitu. Heeh. Berarti apa? Di ujungnya ada piring. Ya ini paling nasi. paling ujung terus itu nasi. Nasi. Nasi padang. Bisa nama. Enggak, itu istilahnya seperti itu terus Oke. seandainya seperti itu digaungkan gitu kan. Itu otomatis wah pantai apa nih? Biasanya kok ujung piring gitu. Orang penasaran terus akhirnya orangnya datang ke situ. Kalau istilahnya kalau seandainya nih pantainya istilahnya di daerah situ pantainya jelek gitu kan. Enggak kurang bagus. Itu terus ditanemin lah atau Oh, kita beli betul. cemara gitu kan akhirnya nanti pas di situ orang istilahnya sekarang anak-anak IG kalau datang terus langsung bikin FYP gitu kan. TikTok. FYP itu apa FYP? Anak TikTok. FYP itu apa FYP? For your passion. Nggak tahu orang itu anak-anak TikTok. Oke. Dan ngomong-ngomong ya, datang ke pantai itu nggak cuma buat orang yang pengen senang atau mungkin gembira atau pengen nyari ini ya suasana baru. Jangan salah, kalau lagi galau, kalau lagi rindu sama yang di sana, itu juga boleh main ke pantai loh ya. Waduh, untuk melepas ini ya, apa namanya? Ada rasa-rasa mungkin biar Iya, istilahnya diluapkan. kalau seandainya jengkel langsung naik ke pantai langsung teriak, woi. Waduh, itu anak indie biasanya itu anak indie biasanya. Iya. Lagi galau gitu. Kok putus ya? Mas, jangan curhat mas. Curhatnya nanti di belakang aja ya mas. Oke. Nah, salah satu potensi wisata lokal juga yang deket sama Kudus tadi kan Taman Nasional Karimun Jawa ya. Nah itu juga memang akhir-akhir ini semakin booming. Namun ya tidak bisa kita pungkiri setelah adanya pandemi ini agak menurun. Nah cuma aku salut banget sama ini pengelolanya di sana, warga-warga lokal yang memang sekarang kan pasti kelihatannya kalau aku kepo dari travel gitu-gitu terus Instagram itu keren banget sih sekarang. Iya kan pengelolaannya mereka. Untuk pengelolaan oke, ya, mereka bagus. Terus lagi antara orang lokal situ dan istilahnya dari pemerintah itu juga harus ada sinergi kan. Jadi contoh sebuah contoh kalau seandainya orang lokal istilahnya dia nggak tahu tentang apapun tentang pengetahuan luar itu juga kurang bagus. Iya betul. Tapi kalau seandainya orang luar maksudnya luar daerah situ terus orangnya masuk itu ya nggak bagus. Istilahnya orang itu songong. Terus soalnya kemarin ada kasus di daerah Karimun Jawa situ ada orang bukan dari situ tapi dia bikin istilahnya tour guide gitu kan. Sekalian bikin agensi di sana. Tapi orangnya baru survei orangnya ke beberapa pulau yang anti mainstream lah, orangnya jalan ke pulau ini dan beberapa waktu entah berselang 2 hari atau 3 hari orang itu gak ketemu dinyatakan hilang gitu kan. Akhirnya orang itu ditemukan dalam keadaan meninggal. Entah itu terombang ambing. Itu dia posisi sendirian. Iya maka dari itu kalau seandainya orang luar tanpa bersinergi dengan orang warga lokal untuk seandainya ingin menggerakkan istilahnya pariwisata di sana ya harus sinergi. Kalau seandainya warga lokal tanpa orang luar itu juga ya sebenarnya bisa tetapi kurang maksimal. Oke, setuju banget. Jadi ini mungkin hal umum kali ya. Aku juga kepikirannya gini sih. Kalau kita sebagai bukan asli orang di daerah situ, terus kita berlibur ya, entah itu ke pantai atau ke tempat manapun yang sebelumnya kita nggak tahu ya, memang ada hal yang boleh dilakukan dan enggak dilakukan. Nah, contohnya seperti itu tadi kan, mungkin jangan jadi sok tahu gitu, atau mungkin pipis sembarangan ya kan, mungkin atau berak sembarangan itu juga selain nggak bagus buat lingkungan, kasihan ikan-ikannya cuy. Oke kan, nanti ini air apa ini kayak gitu kan. Malah nggak apa-apa sama-sama asin kok. Kadang kan ada yang kayak gitu. Ya nggak gitu juga kali. Nah, itu daripada bayar 2.000 nggak sebenarnya istilahnya Anda beli sembarangan, Anda istilahnya buang
hajat sembarangan. Kebuang sampah lah ya. Nggak bagus. Ya emang sih kalau seandainya buang hajat di laut ntar dimakan, kalau seandainya pipis itu cuma kesehatanmu itu loh dijaga tolong. Iya, ya ampun. Itu untuk kamu gitu. Oke. Nah sekarang tuh gini Mbak, fungsi dari laut pun aku punya pengalaman nih. Dulu waktu kecil kan pernah punya penyakit apa ya, kayak Diabetes. Alergi. ya alergi Patah sama hati. sama ini. Malah rindu. Aduh. Alergi sama kayak dulu waktu aku kecil tuh apa ya, kayak penyakit kuning atau apa gitu. Nah itu di laut pun bisa diobatin. Oh, ada tuh, yang ini subuh-subuh. Iya, subuh-subuh itu ke laut. Enak sekali itu. Istilahnya biar kan air laut, terus air laut itu kan kena embun. Nah, itu yang bagus. Enak itu, padahal jadi kangen tuh. Ya ampun. Udaranya. Udaranya juga ya yang bikin seger, yang bikin jadi Iya. pernafasan itu lega kayak gitu. Seperti ketika aku melihat wajahmu. Nah, ya itu juga jadi lega. Ampun. Aduh. Tapi yang dipermasalahin dari kita itu kalau itu ya apa? Sampah. Itu penekanan yang Dari pengunjung nih ya, pengunjung ya? ya bukan dari istilahnya dari pengunjung maupun warga lokal itu juga sampah. Iya, sampah sih. Istilahnya kita buang sampah di istilahnya dari hulu kan? Yang Hulu, ya, Iya, hulu. hulu. kan nyampenya juga Di pantai juga. Jadi sebenarnya memang kalau mau bicara tentang ekonomi biru ya, itu nggak cuma hanya di sektor lautnya saja, tapi harus benar-benar dimulai atau terintegrasi dari hulu ke hilir gitu. Terus istilahnya juga kayak gini, kemarin pernah pas waktu itu tahun baru tanggal 1 Januari di Bali hujan emang sih, tapi di Pantai Kuta tuh lihat ada beberapa bule gitu kan, dia ngambilin sampah-sampah dari Keren pantai. banget. Respect Ya, banget. ya respectnya Respect. gitu kan. Di Bali juga banyak sih istilahnya dari warga-warga lokal, istilahnya ada beberapa organisasi komunitas seperti contoh ada komunitas namanya Maludong. Gitu. Salut buat beli-beli buat mbok-mboknya. Itu dia sering datang ke laut ya, ke tempat-tempat pantai-pantai. wisata atau kemana, dia buat ngambilin sampah gitu. Seharusnya oke. itu salah satu yang bisa diambil contoh buat pemuda-pemuda istilahnya kan. Pemuda-pemuda di daerah pinggiran pantai kayak gitu buat betul. bersih-bersih entah sebulan sekali kayak istilahnya dari Ya, aparat desa. simple. Wah, iya, Yes. simple. Tapi itu bisa membuat penampilan pantai itu jadi lebih indah. Nah, betul sekali. Istilahnya nih, ini jerawat ya kan. Terus kamu skincare ditutup. Cantik ya? Cantik. Cantik. Ya. Cantik kalau orang-orang sekarang tuh, kalau anak-anak milenial sekarang Jadi cantik. insecure saya. Aduh. Perlu tambahan cahaya ilahi, Mas? Nah, untuk menutup obrolan kita tentang Hari Kemaritiman, nah teman-teman yang saya yakin sudah sangat berpengalaman. Jadi Mas Oji ini backgroundnya dia anak pelayaran dan minggu depan mau berangkat berlayar. Nanti kalau ketemu Popeye, salamin ya Mas ya? Salam nanti. Oke. Sama Nah. olive. Oh iya. Olive chicken? Olive chicken boleh tuh. Oke. Terus sedangkan yang Mas Oji ini, beliau ini pernah menjadi tour guide di Bali. Jadi saya tahu pengalamannya itu banyak, entah itu dengan turis dari dalam negeri maupun turis luar negeri. Betul begitu? Belum langsung juga dari luar angkasa. Oke. Kalau yang dari dunia lain belum juga ya? Alhamdulillah pernah. Pernah saudara-saudara. Oke. Nah, mungkin kita mulai dari Mas Oji dulu nih. Nah, statement untuk Hari Kemaritiman ini juga pesan-pesan buat pemirsa. Silakan. Kalau saya statement saya selama ini kan masih ya kerasa lah global warming semakin panas gitu. Betul banget. Nah itu saya lihat dari dulu waktu saya berlayar itu kayak terumbu karang, koral-koral, biota laut tuh agak mengurang. Nah kalau saran saya sih dari pihak
daerah mungkin masing-masing warga bisa berkontribusi buat nanam koral, terus jangan kayak seenaknya sendiri di laut. Pukat. Iya, pukat harimau tuh paling bahaya tuh. Apalagi biasanya turis-turis itu sering kayak ngambil secara legal, ilegal buat kayak terumbu karang diambil, terus ikan-ikan hias kayak ikan nemo, ikan badut. Wah, Kebanyakan bener sih itu sih. Sebenarnya kesadaran orang lokal. Iya, betul, kesadaran betul. lokal. Setidaknya kalau di tempat pariwisata dikasih apa? Kayak tanda sama himbauan kalau nggak boleh ini mengambil koral seenaknya sendiri. Nah, itu Kalau juga. pengen ambil ya tanam sendiri lah. Ya, istilahnya itu juga yang berpengaruh kepada wisatawan pariwisata di Indonesia. True story ya berarti ya. Itu true story. banget, Istilahnya Kak. kalau seandainya Indonesia ini salah satu penyumbang ekosistem laut paling besar di dunia kan. Coba seandainya kalau kita menghancurkan itu sendiri, pariwisata kita juga terpengaruh. Istilahnya apa yang bisa dibanggain dari Indonesia lagi? Iya, kan? betul. Misalnya kita pakai pukat, pakai apa? Sebenarnya juga nggak bagus kalau seandainya kayak koral pun dirusak, dihancurin sendiri. Terus kita nggak ada buat buat membudidayakan lagi. Sendiri. Padahal itu kan lama ya kan. Iya. Kalau seandainya seperti itu nggak digubris sama kita sebagai orang awam, sama warga lokal. Mungkin kalau seandainya warga lokal tanpa ada bantuan dari pemerintah itu juga istilahnya kurang meyakinkan, soalnya istilahnya pemerintah juga yang lebih paham dan kemungkinan orang lokal itu juga kekurangan dana. Kalau seandainya bisa dari pemerintah mengalokasikan dana terus meminta bantuan orang-orang lokal untuk menjaga daerah situ. Yes. Seperti itu. Akhirnya dari situ nanti bisa kelihatan, oh ini terumbu karangnya bagus nih. Akhirnya banyak memancing wisatawan dari luar. Dan dikasih himbauan, bener kata Mas Oji tadi, kalau dikasih himbauan, kasih peringatan, kalau seandainya keluar kedapatan membawa istilahnya koral, biota laut, langsung didenda di tempat, dan itu dendanya itu dikali lipatkan, terus digunakan untuk ini lagi membuat fasilitas mungkin iya. koral lagi, diputer ruangnya ya berarti. Seperti itu malah bagus itu sebenarnya kayak gitu ya kan. Oke, setuju banget. Karena apa? Kita aja nih ya orang lokal kalau mau liburan walaupun itu masih di dekat-dekat wilayah kita pasti terpikirkan satu hal. Kita pengen melihat atau merasakan suasana yang belum pernah kita tahu, belum pernah kita rasakan, benar nggak? Ya kan? Nah, apalagi orang luar negeri yang jauh-jauh datang ke Indonesia, ya kan? Mereka naik kapal dulu, naik mobil, atau entah mungkin nyebrang di laut dan sebagainya. Tapi pas sudah sampai ke tempat itu, ternyata mereka nggak bisa lihat dan menikmati apa yang mereka inginkan, nggak sesuai ekspektasi. Nah, itu juga lama-lama akan secara tidak langsung menghancurkan pariwisata Indonesia gitu. Nah, jadi tadi obrolan kita tentang Hari Kemaritiman, Ekonomi Biru. Kita punya harapan besar sekali nih untuk teman-teman kita, terutama generasi muda. Yuk kita menjadi wisatawan atau turis yang istilahnya itu menurut saya beretika kalau dalam istilah saya ya. Jadi entah itu kita liburan lokal, domestik, nah misal ke Karimun Jawa, ke Pantai Ujung Piring. Nah terus mungkin kalau Mas Oji tadi pernah ke Palu. Apalagi kalau kita liburan ke luar negeri yang notabene-nya itu kayak rumah orang ya kan, gitu sih. Oke, sekian dari kita. Karena tadi saya sudah membuka dengan pantun, enaknya kita pantun lagi nih, ya nggak? Ya nggak? Boleh. Oke. Dari Mas Nah, Oji. dari Mas Oji apa dari saya? Apa dari Mas Oji juga boleh? Iya. Satu-satu? Aduh, satu-satu. Gimana ya? Bingung ya. Kalau dari saya. Oke. Iya. Mas, jangan pantun dulu ya Mas ya? Oh, enggak dong. Langsung aja mewakili gitu. Daun kemangi dimakan Pak Luhut. Iya, masuk. Lari-lari tersandung terompah. Cakep. Kalau kamu sayangi laut, tolong dong jangan buang sampah. Iya. Langsung sekali. Oke, sekarang dari aku ya. Daun jeruk, daun kemangi dimakan orang sambil menarik sauh. Cukup sekian dari kami.
Selamat Hari Maritim yang ke-57. Sampai jumpa.